Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harus Munarif, senang sekali kembali menjumpai Anda semua. Isu dugaan adanya markup proyek kereta cepat WUS itu makin panas. Apalagi setelah publik membanding-bandingkan biaya proyek kereta cepat Indonesia itu, WUS itu dengan beberapa negara di Asia. Datinya beberapa media di Indonesia itu menyebutkan misalnya berbandingan dengan di Filipina, dengan Malaysia, dan yang terakhir itu dengan Arab Saudi. Dan yang mengejutkan itu Arab Saudi disebutkan membangun jalur kereta cepat sepanjang 1.500 kilometer, biayanya kok hampir sama dengan yang ada di Indonesia yang hanya panjangnya 142 kilometer. Dan ini kemudian media di Indonesia ada yang menyebutnya sebagai seperti bumi dengan langit gitu ya. Tapi saya kemudian telusuri datanya, nggak sefantastis itu. Tapi tetap saja memang angka yang di Indonesia itu sangat tinggi, apalagi dengan kalau dibandingkan dengan teknologi sesama Cina gitu. Di Indonesia itu diperkirakan sampai 3 kali lipat dari biaya yang ada di negeri Cina-nya sendiri. Ini 17 sampai 18 juta US dollar per kilometer, tapi di Indonesia itu tembus sampai 52 kilometer, 52 juta pada 51 sampai 52 juta gitu. Jadi angkanya memang tetap saja fantastis. Inilah yang kemudian membuat makin seru, apalagi kan sebelumnya itu Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dia siap diperiksa oleh KPK, tapi dia nggak mau datang ke KPK karena kan juru bicara KPK minta agar dia melaporkan ke KPK. Jadi Mahfud MD menyatakan dia mau kalau diperiksa dia mau, tapi kalau dia melaporkan tidak, karena menurut Mahfud MD kan bukan dia yang pertama kali menyatakan itu. Dia hanya mengutip data yang diajukan oleh orang lain bahwa markupnya itu kemungkinan sampai 3 kali lipat. Ya ini memang kalau sampai terjadi semacam itu sangat mengejutkan, dan kemudian pertanyaannya siapa yang harus bertanggung jawab ini proyek ini, karena proyek ini kan di eranya Joko Widodo. Kalau para netizen itu pasti gampang nih, mereka rata-rata minta agar Joko Widodo yang membayar utangnya. Tapi belakangan Luhut ini yang dulu juga dikenal sebagai orang dekat dan orang kepercayaannya Jokowi juga banyak dituntut oleh netizen. Nah, memang untuk di Indonesia itu proyek WUS yang membentang sejauh 142 kilometer dengan itu total biayanya itu mencapai 7,26 miliar US dollar. Sehingga biaya per kilometernya itu sekitar 51 juta dolar ya. Ada yang menyebutnya juga 52 juta dolar. Ini ada perbandingannya memang yang muncul di media-media ini misalnya Filipina ya, ini mereka juga punya proyek North South Commuter Railway yang membentang 147 kilometer. Memang ini kalau dilihat biayanya lebih mahal, mencapai 8,2 miliar US dollar. Ya, tapi ini jangan dibandingkan dengan Cina-nya karena teknologinya ya, mereka menggunakan teknologi Jepang, Shinkansen yang canggih dan telah teruji di banyak negara gitu ya. Yang mirip dengan Indonesia ya Malaysia yang membangun rel sepanjang 350 kilometer dengan total biaya 17,8 miliar dolar. Artinya per kilometernya sama dengan Indonesia, yakni sekitar 51 juta dolar per kilometer. Namun perlu dicatat juga proyek ini dimulai di eranya Perdana Menteri Najib Razak yang kemudian dia oleh pengadilan kan dinyatakan terbukti korup. Karena itulah ketika Mahathir kemudian terpilih kembali menjadi Perdana Menteri Malaysia, dia ingin membatalkan proyek itu, tapi nggak bisa gitu ya, karena sudah ada komitmen-komitmen, ada perjanjian internasional yang ini Malaysia bisa dibawa ke arbitrase, bisa dituntut kalau seperti itu ya. Jadi fakta ini menimbulkan dugaan bahwa sebagian biaya tinggi yang per kilometer itu juga dipengaruhi oleh politik markup kalau di Malaysia ya. Ini sebuah konteks yang sangat penting untuk membuat publik di Indonesia itu membandingkannya dengan WUS. Bagaimana dengan Arab Saudi? Arab Saudi itu membangun sepanjang 1.500 kilometer ya dengan biaya 16 miliar dolar Amerika Serikat. Ini kalau dihitung ya sekitar 35 juta per kilometer, masih juta dolar ya. Ini masih jauh lebih murah dibandingkan Indonesia, dibandingkan WUS gitu. Tapi kalau yang tadi disebut bahwa biayanya itu hanya sama dengan Indonesia 7 miliar US dollar, ya bisa 10 kali lipatnya biaya WUS ini. Tapi tetap saja walaupun itu biayanya mencapai 16 miliar dolar jauh lebih efisien. Jadi ini menunjukkan bahwa biaya WUS itu ya relatif tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain, terutama mengingat jaraknya yang paling pendek juga di kita ini ya.
Selama ini soal dugaan markup ini kan mengendap di ruang publik ya. Memang muncul dugaan-dugaan semacam itu ya. Dan kemudian sekarang setelah akhirnya KPK menyatakan bahwa mereka tidak lagi sekedar memantau, tapi sudah bergerak mengumpulkan bahan dan keterangan awal, ya ini kan menjadi menarik ya. Mahfud MD secara terbuka menantang KPK, katanya dia siap dipanggil. Kalau dipanggil, ya dia akan datang. Tapi kalau disuruh lapor, dia nggak mau ngapain, buang-buang waktu saja. Mahfud menegaskan dia bukan pelapor dan tidak berniat membuat laporan resmi, namun bersedia memberikan keterangan bila dibutuhkan KPK. Mahfud juga mengingatkan bahwa sejak masih menjadi Menko Polhukam, dia sudah mengamati banyak kejanggalan dalam proyek kereta cepat tersebut, terutama soal lonjakan biaya yang terus berubah dari tahun ke tahun yang sering disebut sebagai cost of run. Nah, rupanya setelah disentil oleh Mahfud, KPK menyatakan mereka tidak hanya menunggu bola, karena mereka katanya mulai menghimpun informasi terkait dengan dugaan markup itu. Kalau kami tidak menunggu, kami tentu mencari juga informasi. Silahkan untuk disampaikan kepada kami untuk mempermudah dan mempercepat pencarian informasi. Itu kata PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. Pernyataan Asep Guntur ini menjadi sinyal penting. Meski masih dalam tahap awal, KPK ingin menunjukkan bahwa mereka tidak tinggal diam. Namun publik tetap menaruh curiga, apakah penyelidikan ini akan berlanjut menjadi penyidikan sungguhan atau sekedar formalitas untuk meredam tekanan. Biasa kalau publik lagi rame, oke kami periksa, kami panggil, tapi nanti setelah publik lupa ya sudah hilang, menguap begitu saja. Pernyataan Mahfud ini menjadi bola panas. Memang yang sekarang KPK yang harus menampungnya ya. Sementara kalau yang lain ini yang mulai terusik tentu saja adalah mantan Presiden Joko Widodo dan juga Menteri Marinvest, Menko Marinvest, ini mantan ya, Luhut Binsar Panjaitan. Keduanya ini ya punya kepentingan besar terhadap proyek ini. Kalau jangan kita curiga dulu soal kepentingan nanti ada markupnya ya. Karena itu kan itu masih kita harus menerapkan presumption of innocence. Setidaknya mereka ini ingin mewariskan simbol keberhasilan maupun warisan politik ya. Kalau kita telusuri pembangkangan biaya proyek kereta cepat Wus tidak terjadi tiba-tiba. Ya, dia mulainya dari kecil di awal, kemudian makin besar setiap kali melewati fase politik dan kemudian teknisnya juga berbeda. Ketika diumumkan pada tahun 2015, pemerintah menyebut total investasi proyek itu ya hanya sebesar 5,5 miliar US dollar. Ini lebih murah dari yang ditawarkan oleh Jepang. Namun hanya dalam beberapa tahun nilainya menaik menjadi 6 miliar US dollar, lalu kembali naik lagi menjadi 7,3 miliar dolar atau setara kalau sekarang berapa ya angkanya? Ini 119 triliun kalau dengan kurs yang sekarang ya, dengan kurs 16.000 lebih ini sekarang. Artinya dalam 10 tahun terakhir biaya proyek itu melonjak sekitar 30% dari rencana awal. Nggak sampai 10 ya, sekitar 8 tahunan lah ya kira-kira ya. Pemerintah beralasan kenaikan ini disebabkan oleh berbagai faktor teknis. Pertama, pembebasan lahan yang jauh lebih rumit dari perkiraan. Kedua, perubahan desain dari semula sebagian besar jalur layang menjadi kombinasi antara jembatan, terowongan, dan cut and fill yang tentu menambah biaya. Ketiga, kenaikan bunga pinjaman dari konsorsium Tiongkok atau Cina yang memperberat beban finansial. Tapi kalau hanya soal itu, mengapa biayanya tetap jauh lebih tinggi ya dibandingkan proyek di negara-negara lain? Belum lagi kemudian kita tanya bagaimana visibility study-nya ini gitu ya. Atau mereka nggak pernah melakukan itu yang melakukan Jepang gitu. Agus Pambagio ini orang yang paling banyak dikutip sekarang ini karena dia mengaku pernah dipanggil oleh Presiden Joko Widodo pada waktu itu dan dia sudah mengingatkan. Tapi ternyata dia tetap aja ngotot Jokowi ya. Dan dia memang mengakui proyek ini sejak awal memang transparansinya lemah ya. Dan ditetapkannya terlalu cepat tanpa kajian ekonomi yang terbuka untuk publik ya. Akibatnya sekarang semua biaya tambahan harus ditanggung oleh negara. Masalahnya kan bukan hanya pada besaran angka, tapi juga pada proses pengambilan keputusan. Proyek ini dijalankan melalui konsorsium Kereta Cepat Indonesia Cina, gabungan BUMN Indonesia dengan perusahaan Cina. Namun dalam prakteknya keputusan finansial dan teknis banyak dipengaruhi oleh perundingan di tingkat politik, bukan perhitungan bisnis murni. Sejumlah analis menilai biaya tinggi WUS mencerminkan biaya politik dari proyek strategis nasionalnya era Jokowi. Semua ingin proyek ini jadi simbol keberhasilan Jokowi di periode keduanya. Akibatnya target waktu dikejar tanpa ruang bagi audit independen. Kini ketika proyek sudah berjalan dan mulai disorot KPK, publik mulai nyadari harga yang dibayar mungkin bukan hanya uang,
tapi juga kredibilitas pemerintahan dalam mengelola proyek besar dan dengan transparan. Sebagian cebong pendukungnya Jokowi yang sebut termul juga udah mulai sadar ini ya, kalau dia juga harus nanggung bebannya. Jadi memang sejak awal proyek WUS ini bukan sekedar proyek transportasi. Dia ini adalah pertarungan politik domestik begitu ya, dan juga keinginan Jokowi untuk meninggalkan warisannya, warisan politik, dan juga kalau geopolitik global itu berkaitan dengan gengsi ekonomi antara Jepang dan Cina dan Indonesia, kemudian yang jadi ajang pengaruhnya itu, adu pengaruh itu. Pada September 2015, pemerintah Indonesia kan akhirnya pemerintahan Jokowi memilih Cina dan menolak Jepang. Alasannya sederhana, lebih murah dan tanpa jaminan APBN. Dan Joko Widodo kan bolak-balik sudah menyatakan bahwa saya sudah minta tidak ada jaminan dari pemerintah, tidak ada jaminan APBN, tidak membebani rakyat. Itu selalu yang dikatakan oleh Prabowo pada waktu itu. Jadi memang digiring bahwa proyek itu menunjukkan adalah murni bisnis, B2B begitu ya. Tapi kan sudah mulai banyak yang mengingatkan, para pengamat. BPK kalau nggak salah juga sudah mengingatkan pada waktu itu. Nah, sementara yang juga ngotot dari menterinya Rini Sumarno, waktu itu Menteri BUMN, dia juga menegaskan tidak akan memakai dana APBN sedikit pun. Katanya semua itu ditanggung oleh konsorsium BUMN. Mereka yang akan menanggung sendiri. Tapi apa yang terjadi? 6 tahun kemudian ketika biaya membengkak dari 5,5 miliar US dollar menjadi 6, kemudian menjadi 7,3 miliar, realitas berubah drastis. Dan kemudian negara ikut menyuntikkan PMN ke PT Kereta Api Indonesia sebesar 8,1 triliun, dan pemerintah memberikan jaminan terbatas untuk pinjaman dari China Development Bank. Ada apa jaminan ini yang sekarang diributkan karena kelihatannya ya benar seperti dikatakan oleh Faisal Basri, kita sampai kiamat nanti nggak bisa membayar utang pada Cina itu. Nah, pertanyaannya kenapa kok Pak Luhut juga ikut disalahkan? Karena dia kemudian menjadi kepala Satgas ya untuk penyelesaian ini ya. Dan dia waktu itu menyatakan ya ini proyek strategis, proyek nasional yang tidak boleh berhenti di tengah jalan ketika ini soal harus nambah PMN itu ya, penyertaan modal negara. Dan dengan fakta itu sekarang publik mulai bertanya, apakah narasi tanpa jaminan pemerintah hanya strategi untuk menyingkirkan Jepang? Saya kira jawabannya ya. Ya. Memang sudah sejak awal ini Cina yang dirancang untuk menangkan ini ya. Dan sekarang ketika bengkak dan KPK sudah mulai turun tangan, semua janji awal itu justru berubah jadi bumerang politik. Jadi kalau menilik data resmi dan laporan media, biaya pembangunan WUS jauh di atas rata-rata proyek serupa di kawasan. Ya tadi misalnya yang dibandingkan dengan Malaysia, dibandingkan dengan Filipina. Tapi Filipina saya kira nggak bisa dibandingkan karena itu teknologi Jepang. Tapi dibandingkan dengan Arab Saudi, kok jauh banget gitu ya. Padahal Arab Saudi ini menggunakan teknologinya dari Spanyol, ya. Dengan perbandingan ini wajar jika kemudian muncul desakan agar KPK itu melakukan audit secara terbuka untuk seluruh struktur biaya proyek WUS. Itu mintanya ke mana ini ya, ke BPK dong ya kalau melakukan audit semacam ini. Angka-angka itu membuat publik sulit percaya bahwa pembengkakan semata-mata karena inflasi bahan baku atau perubahan desain yang kemudian disebut sebagai cost of run gitu ya. KPK mulai mengumpulkan bahan dan keterangan dugaan markup terhadap WUS ini, kemudian pertanyaan siapa ini? Bagaimana pemerintah responnya? Pemerintah merespon jelas, Pak Purbaya nggak mau menanggung utang WUS. Kemudian Danantara membuat dua opsi, tapi salah satu opsinya ya minta ditambahi utangnya. Karena itu sekarang kemudian ada rencana untuk mengirim tim melakukan negosiasi atau renegosiasi ke Cina. Nah, sekarang terus kita mendorong KPK untuk jangan basa-basi. Serius ini duit negara gede ini yang diduga disalahgunakan, dikorup melalui markup proyek itu. Dan bagi pemerintahan Prabowo sekaligus ujian ini, apakah mereka ini ketika Prabowo dalam hal ini ketika itu berkaitan dengan mantan Presiden Joko Widodo itu kemudian tidak memilih untuk tidak melanjutkan kasus ini gitu, karena ini sebenarnya kalau dibiarkan dan kemudian salah melangkah, ini proyeknya bisa efeknya domino ya. Ini ke proyek infrastruktur lain yang dibiayai oleh skema serupa. Jadi kalau sekarang ini kemudian memang ada dugaan markup dan kemudian kalau nantinya, nah ini penting kita menyebut nantinya hasil dari audit, saya tidak tahu apakah ini dilakukan oleh BPK atau BPKP, gitu siapa kemudian yang harus bertanggung jawab, karena kalau kita lihat kan yang menandatangani keputusan politik awal ini adalah Joko Widodo. Orang kemudian banyak, loh kalau keputusan atau kebijakan itu ya nggak bisa diadili.
Tapi yang kita persoalkan bukan soal kebijakannya, soal markup-nya ya. Oke lah, katakanlah walaupun kita menganggap itu salah keputusan kebijakan, jelas memang tidak bisa diadili secara pidana. Tapi kalau dibalik itu kemudian terbukti ada markup, ya tentu saja bisa dilakukan tindakan pidana dong. Pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab, Joko Widodo atau Pak Luhut Panjaitan? Atau dua-duanya? Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.